Timnas Indonesia dalam rasa percaya diri tinggi setelah berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Kemenangan itu menjadi sangat berharga bagi Indonesia karena membuka kembali kesempatan Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin di bawah Jepang dan Australia. Ketatnya persaingan mewajibkan Timnas Indonesia tampil konsisten jika masih ingin terus bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan berikutnya, J. Idjes dan kawan-kawan akan menjalani laga tandang ke Australia. Pertandingan tersebut akan digelar pada 20 Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia wajib menang atas Australia jika memburu tiket Piala Dunia 2026 via finish runner-up grup. Meski cukup berat, namun peluang untuk meraih kemenangan cukup terbuka. Berbekal hasil imbang di pertemuan pertama di Stadion GBK, Timnas Indonesia sudah mengetahui kekuatan pemain Australia. Selain itu, jeda yang cukup lama membuat Timnas Indonesia memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan dari segi formasi dan juga pemain. Berbeda dengan pertandingan pada matchday kedua lalu, Timnas Indonesia bulan Maret mendatang dipastikan akan memiliki kekuatan baru yang belum pernah dihadapi Australia. Pemain-pemain top seperti Max Hilhers dan Kevin Dix tentu siap memberikan kejutan di kandang Socceroos. Selain itu, Timnas Indonesia juga dipastikan akan memiliki striker baru yaitu Ole Romeni yang akan menambah daya gedor skuad Garuda. Bintang FC Utrecht itu telah datang ke Indonesia dan akan menjalani proses naturalisasi. Diprediksi, Ole akan siap turun di pertandingan melawan Australia Maret 2025 mendatang. Baru berusia 24 tahun, Ole Romeni adalah pemain yang serba bisa. Ia dapat bermain di berbagai posisi di lini depan, seperti penyerang sayap kiri, tengah, ataupun kanan. Namun, di klubnya FC Utrecht, Romeni lebih sering ditempatkan di posisi sayap kanan. Dengan kemampuan itu, Sintayong bisa merancang strategi yang lebih variatif dan diharapkan Ole bisa menjadi mesin gol baru Timnas Indonesia. Di musim ini, Ole Romeni telah bermain dalam 10 pertandingan di Eredivisie dan mencetak 2 gol. Meski tidak menjadi pencetak gol terbanyak, kontribusinya tetap penting bagi tim. Pengalamannya di Eropa akan sangat berharga ketika ia bergabung dengan Timnas Indonesia. Ole Romeni diharapkan bisa membawa semangat dan strategi permainan yang lebih baik. Kehadiran Ole Romeni di Timnas Indonesia tidak hanya akan menambah variasi dalam serangan, tetapi juga menciptakan persaingan sehat di antara para penyerang. Dengan kompetisi yang ketat, para pemain akan lebih termotivasi untuk meningkatkan performa mereka. Romeni juga memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci bagi Timnas Indonesia. Dengan kecepatan dan teknik yang mumpuni, ia bisa menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Para penggemar sepak bola di tanah air tentu berharap agar proses naturalisasi Ole Romeni segera rampung, sehingga Romeni bisa segera bergabung dan menunjukkan kemampuannya di lapangan hijau. Selain Ole Romeni, PSSI juga berpeluang mendapatkan jasa sejumlah pemain keturunan yang mau dibujuk membela Timnas Indonesia. Setidaknya, ada 4 nama lain yang bisa dimaksimalkan PSSI untuk dibujuk menjadi warga negara Indonesia. Di antaranya, ada Emil Audero dari Como 1907, Pascal Struijk pemain Leeds United, Jairo Ritwold dari Royal Antwerp, dan Milano Jonathans dari klub Vitesse Arnhem. Kehadiran 5 pemain baru di atas termasuk Ole Romeni membuat Sintayong semakin nyaman memainkan formasi andalannya 3-4-3. Dengan full squad pemain top Eropa, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencuri 3 poin di markas Australia. Dengan formasi andalan 3-4-3 di posisi penjaga gawang masih akan menjadi milik Maarten Pas dengan Emil Audero sebagai pelapis. Kualitas kiper FC Dallas itu di bawah mister gawang Timnas Indonesia sudah tidak perlu untuk diragukan lagi. Penyelamatan krusial yang dilakukan selama babak ketiga telah membantu Timnas Indonesia bersaing di klasemen sementara grup C. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar, ada Max Hilhers, J. Idjes, dan Pascal Struijk. Kemudian, Kevin Dix akan ditugaskan sebagai wingback kanan dan Calvin Verdong untuk sisi sebaliknya. Untuk 2 gelandang sentral, ada duet Tom Haye dan Jairo Ritwold. Kehadiran Jairo Ritwold bisa membuat Tom Haye leluasa dalam memainkan ritme permainan Timnas Indonesia. Sementara untuk lini depan, Milano Jonathans akan mengisi posisi winger kanan, Rafael Struijk winger kiri, dan Ole Romeni penyerang tengah. Selain nama-nama tersebut, Timnas Indonesia juga memiliki pemain top seperti Rizky Ridho, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun hingga Marcelino Ferdinand yang bisa menjadi andalan.